Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Selamat mengikuti ibadah meskipun masih melalui audio video seperti ini ya. Kita bersyukur Tuhan senantiasa memimpin dan memelihara kita semua. Dan Kak Vano senantiasa juga berdoa kepada adik-adik semua tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang senantiasa sukacita ya. Dan kita bersyukur sudah melewati, khususnya bagi adik-adik yang naik ke kelas yang lebih tinggi maupun yang naik ke kelas 7 ya, atau ke jenjang SMP. Bersyukur sudah melewati ujian, sudah dapat menyelesaikannya dengan baik, dan kita yakin bersama-sama bahwa semua itu karena pertolongan dari Tuhan. Baik, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali lagi Kak Vano mau mengajak adik-adik semua tetap dalam keadaan yang baik karena kita beribadah kepada Tuhan. Ya, bersikap yang hormat kepada Tuhan, sikap yang sopan, duduk dengan baik, dan mari melipat tangan kita, memejamkan mata kita, mengarahkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali menghadap hadirat Tuhan, dan biarlah dengan rasa senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kami dapat beribadah kembali ke hadapan Tuhan. Terlebih dari itu juga Tuhan, kami dapat beribadah kepada Tuhan dengan situasi yang baik, situasi yang lancar, tanpa ada halangan yang besar, rintangan yang besar. Kami dapat leluasa beribadah kepada Tuhan di negara kami ini Tuhan. Sehingga kiranya pada pagi hari ini kami juga sungguh-sungguh memanfaatkan keleluasaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah dengan sebaik mungkin. Kami boleh mengambil sikap yang baik ketika mendengarkan firman Tuhan. Kami juga tetap dalam sikap yang baik ketika membaca firman Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini tidak saja secara gadget ataupun wifi ataupun sambungan internet kami pada pagi hari ini dapat mendukung dan memperlancar ibadah kami, tetapi juga biarlah kondisi rumah kami, di mana kami mengambil tempat di dalam rumah kami masing-masing untuk datang beribadah kepada Tuhan, juga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tenang, sehingga adik-adik semua dapat sungguh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan senantiasa hamba memohonkan kepada Tuhan atas segala persiapan yang sudah hamba lakukan. Tuhan sendiri yang sempurnakan dan senantiasa menjadi berkat dan juga menjadi bagian dari pertumbuhan iman kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, Tuhan berfirman kepada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah 2 minggu berturut-turut kita sama-sama ya dalam ibadah gabungan, maka pada hari ini, pada pagi hari ini, kita dapat beribadah kembali untuk di kelas masing-masing, dan kita akan kembali melanjutkan dari apa yang telah kita renungkan pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu tentang bangsa Israel. Terakhir kita telah merenungkan bagaimana Allah sendiri yang berinisiatif membagikan tanah milik pusaka, ya, tanah-tanah kepada setiap suku Israel untuk mereka diami. Ya, dan siapa yang berperan di sini? Masih ada yang ingat? Yang ditunjuk oleh Allah, dan dia adalah pengganti dari Musa. Karena kalau ada diingat, terakhir Kak Vano sudah sampaikan bahwa Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan menunjuk atau mengutus orang lain menggantikan Musa. Siapa dia? Dia adalah Yosua. Ya,
Dan kita sudah melihatnya di dalam kitab Yosua. Dalam susunan Alkitab Perjanjian Lama, setelah kitab Yosua adalah kitab apa? Kitab Hakim-Hakim. Jadi secara susunan ini memang berlanjut, ya, masanya berlanjut setelah dari Yosua masuk di dalam masa kepemimpinan 12 orang yang Allah pilih, yang Allah utus sebelum ada raja, yang mereka disebut hakim-hakim, ya. Dan 12 pemimpin yang Allah pilih dan utus ini adalah untuk melepaskan orang Israel dari musuh-musuh mereka. Dalam kisah-kisah di dalam kitab Hakim-Hakim yang terjadi di Kanaan ini, itu Tuhan memampukan para pemimpin atau para 12 hakim-hakim ini menyelamatkan bangsa Israel. Ya, dan nanti akan lihat bagaimana Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kekuatan daripada para hakim ini. Jadi kalau kita lihat melalui Yosua, Allah memampukan bangsa Israel mengambil alih dari bangsa Kanaan untuk menetap di Kanaan. Ya. Nah, ketika Yosua masih hidup, setelah Yosua memimpin bangsa Israel masuk di Kanaan, menghalau, menghabisi setiap bangsa yang ada di sana dan dapat menduduki tanah mereka. Ketika Yosua masih hidup, kita ingat bahwa Yosua memanggil seluruh bangsa Israel ke Sikem, ya. Kemudian memperbaharui janji mereka kepada Tuhan untuk mau setia dan taat beribadah kepada Allah. Nah, namun apa yang terjadi setelah masa sesudah Yosua mati dan juga masa setelah bangsa Israel yang pada saat itu berjanji memperbarui janji mereka di hadapan Tuhan untuk setia kepada Tuhan, angkatan itu pun juga sudah mati. Di dalam Alkitab dicatatkan bahwa mereka sudah dibaringkan bersama-sama dengan leluhur atau bersama-sama dengan nenek moyang mereka. Nah, kita akan lihat dari Cari Tahu Yuk 9, ya, lembar aktivitas 9. Lembar aktivitas kita hari ini, ya, sudah disiapkan semua, ya. Lembar aktivitas 9 di halaman pertama di bagian bawah, ya, di bagian yang judulnya Astaga, terjadi lagi, ya. Mari kita sama-sama membuka. Jadi lembar aktivitas disiapkan. Mari kita juga buka dari Hakim-Hakim pasalnya yang kedua. Ya, dibuka. Hakim-Hakim pasal yang kedua. Sudah? Hakim-Hakim pasal kedua. Kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat yang ke-6 sampai 13. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 13. Sudah dapat semua, ya? Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 13 dengan judul perikop Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Oke, Kavano bacakan, ada simak dari Alkitabnya masing-masing. Ayat 6, ya. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal.
mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Nah, adik-adik, dari yang kita sudah baca tadi ya, dari Hakim-Hakim pasalnya yang kedua ayat ke-6 sampai ke-13, itu yang adik-adik akan isi di dalam lembar jawaban ini ya, lembar aktivitas kita. Jadi di bawah itu ada 5 segitiga ya, 5 segitiga, dan itu adalah jawabannya dari ke-5 nomor yang ada ini ya. Adik-adik isi dan adik-adik bisa temukan di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 6 sampai 13 yang kita sudah baca tadi. Ya. Nah, Kavano bantu satu kalimat terakhir ya. Kavano bantu satu. Kita memang baca sampai ayat 13. Nah, yang terakhir itu yang mereka membuat Tuhan menjadi titik-titik-titik. Itu tepatnya ada di ayat 14. Kalau sampai di ayat 13 mereka hanya mengatakan ayat 12 ya. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka lalu mengikuti Allah lain, kan begitu? Dan dikatakan di situ sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Nah, menyakiti hati Tuhan. Tuhan menjadi sakit. Tuhan menjadi marah ya. Hatinya menjadi sakit karena apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi ayat 14 itu pas dikatakan maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel ya, murka. Jadi yang terakhir itu sudah dipakai segitiga yang paling kiri, paling depan ya. Mereka membuat Tuhan menjadi murka ya. Dan di ayat 14 dikatakan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Jadi perampok yang datang, kemudian musuh-musuh yang menyerang mereka, itu Allah yang atur, Allah yang berikan, Allah yang kirim. Kenapa? Karena Allah menghukum bangsa Israel ya. Kenapa Allah menghukum bangsa Israel? Karena bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah tidak kepada Allah tetapi kepada Baal ya. Nah, Allah menghukum bangsa Israel dengan mengirimkan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka untuk memerangi, mengalahkan, bahkan menjajah bangsa Israel. Oke, lanjut. Kita buka dari lembar aktivitas kita di halaman 2 yang ada tulisan siklus yang berulang. Di situ ada 4 warna. Ada warna merah dengan angka 1, kemudian warna biru dengan angka 2, warna ungu dengan angka 3, dan warna hijau dengan angka 4. Nah, di setiap masing-masing siklus itu di bawahnya ada kata-kata yang cuman punya huruf konsonan, huruf vokalnya tidak ada. Nah, adik-adik lengkapi ya. Adik-adik lengkapi mulai dari yang berwarna merah nomor 1 itu di Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai 12. Kemudian warna biru yang nomor 2, Hakim-Hakim 2 ayat 14 sampai 15. Kemudian lanjut ke warna ungu yang nomor 3, Hakim-Hakim 3 ayat 9. Dan yang terakhir warna hijau nomor 4 itu adik-adik membaca dari Hakim-Hakim 2 ayat 16 ya. Kalau yang di ayat 15 itu yang ketika mereka bilang setiap kali mereka maju tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka ya, itu berarti Tuhan ngapain mereka, diapain mereka, dikasih apa gitu ya, melawan dan
mendatangkan malapetaka. Tuhan yang bikin. Berarti Tuhan lagi kasih apa buat mereka. Ya, kemudian yang di warna ungu itu yang di ayat 9, Hakim-Hakim 3 ayat 9, itu mereka bilang kan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, biasanya kalau orang berseru itu akhirnya mereka melakukan apa sih? Gitu ya. Kemudian di yang warna hijau yang nomor 4 itu dikatakan di ayatnya 16, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Nah, menyelamatkan kata lainnya apa? Gitu ya. Jadi nanti adik-adik isi. Kavano akan menampilkan cuplikan video tentang kitab Hakim-Hakim, dan ini secara umum ya dan secara sekilas. Mungkin adik-adik pernah sudah tahu video ini, tapi Kavano akan putarkan kembali, dan ini cuplikannya saja, dan Kavano ambil hanya bagiannya saja, khususnya mulai dari pasal pertama ya, Hakim-Hakim pasal pertama hingga pasal yang ke-7 ya, dimana di situ ada 4 hakim utama yang akan menjadi bagian dari penyelamatan oleh Allah bagi bangsa Israel dari tangan musuh-musuh mereka. Oke, baik, kita simak bersama-sama video berikut. Mari kita telusuri dan selidiki setiap bagiannya lebih dalam lagi. Bagian awal dimulai dengan kehidupan bangsa Israel di wilayah mereka di tanah perjanjian. Nah, ketika Yosua mengalahkan beberapa kota penting di Kanaan saat itu, sebenarnya masih banyak lagi daerah yang harus direbut dan masih banyak orang Kanaan yang tinggal di situ. Karena itu di pasal 1 menunjukkan daftar panjang dari kelompok-kelompok orang Kanaan yang gagal diusir oleh bangsa Israel. Nah, ingatlah bahwa alasan utama mengusir orang Kanaan keluar agar supaya bangsa Israel terhindar dari kerusakan moral dan cara orang Kanaan menyembah dewa-dewa mereka dengan menyerahkan anaknya sebagai korban. Allah memanggil bangsa Israel untuk menjadi orang yang kudus, dan sayangnya itu tidak terjadi. Pasal 2 menjelaskan bagaimana Israel dengan mudahnya hidup berdampingan dengan orang Kanaan dan mengadopsi semua praktek budaya dan agama mereka. Dan hampir keseluruhan pasal, kita diberikan sebuah gambaran terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di dalam keseluruhan kitab ini. Nah, menurut si narator, bagian sejarah yang terjadi di bangsa Israel saat itu merupakan sebuah rangkaian siklus yang melingkar seperti spiral. Jadi bangsa Israel menjadi seperti orang Kanaan dan berdosa melawan Allah, lalu Allah mengizinkan mereka dikalahkan dan ditindas orang Kanaan. Akhirnya, bangsa Israel menyadari kesalahan yang mereka lakukan dan bertobat. Kemudian, Allah membangkitkan seorang penyelamat, seorang hakim, dari antara orang Israel yang akan mengalahkan musuh dan membawa mereka ke era yang penuh kedamaian. Namun, akhirnya bangsa Israel kembali berbuat dosa. Dan kemudian hal serupa terjadi lagi. Secara tidak langsung, siklus ini menggambarkan pola dan alur selanjutnya dari kitab ini, dan terus terulang dalam setiap kisah 6 hakim utama yang diceritakan di sini. Nah, kisah tentang 3 hakim pertama, Otniel, Ehud, dan Deborah, adalah kisah petualangan yang sangat berani dan penuh pertumpahan darah, baik untuk hakim itu sendiri atau orang-orang yang membantu mengalahkan musuh-musuh mereka dan membebaskan orang-orang Israel. Sedangkan kisah tentang 3 hakim selanjutnya lebih panjang dan berfokus pada lemahnya karakter mereka yang makin hari semakin buruk. Nah, Gideon, dia memulainya dengan cukup baik. Meski awalnya dia seorang penakut, tapi kemudian dia percaya bahwa Allah dapat menyelamatkan bangsa Israel melalui dirinya. Sehingga dia mengalahkan tentara Midian yang besar hanya dengan 300 orang, sambil membawa obor dan kendi. Namun Gideon sangat pemarah dan membunuh sesama Israel lainnya karena tidak membantunya dalam peperangan. Dan lebih buruknya lagi ketika dia membuat sebuah patung berhala dari emas jarahan yang dirampasnya dalam peperangan. Dan setelah ia mati, bangsa Israel menyembah patung itu sebagai Allah mereka. Dan siklus itu pun terjadi lagi. Oke, adik-adik ya. Jadi dari apa yang sudah kita lihat dan kita renungkan pagi hari ini ya,
Sudah kelihatan ya, yang tadi yang siklusnya sudah dijelaskan juga di dalam video ya, seperti lingkaran ya, seperti spiral yang tidak berujung. Adik-adik, akan terus dilakukan, akan lagi dilakukan, berulang lagi dan berulang kali, dan itu sebanyak 12 kali, sebanyak hakim-hakim yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim ini. Ya, kita melihat bagaimana bangsa Israel ini sangat memerlukan pemimpin, memerlukan hakim ya, untuk memimpin dan membebaskan mereka dari musuh mereka. Ya, bahkan mengalahkan musuh mereka dan akhirnya dapat hidup damai. Tadi kan begitu ya di videonya. Nah, sebagaimana Allah sendiri yang mengirimkan musuh-musuh itu tadi datang ya, kita sudah baca di dalam Alkitab bahwa Tuhan yang mengirimkan mereka karena akibat ketidaktaatan bangsa Israel, maka Allah jugalah yang mengutus para hakim. Ya, dimana ketika orang Israel berseru kepada Allah, ya, menyatakan mereka bertobat, minta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan mengirimkan hakim kepada mereka. Nah, melalui hakim yang Allah kirim, Allah memberikan pembebasan. Ya, bangsa Israel terbebas dari musuhnya, dari penjajahan, dan mereka dapat hidup damai. Sekian tahun gitu ya kalau ada dibaca. Tetapi ya, seperti yang tadi disampaikan di awal dan juga di video barusan, siklusnya berulang. Mereka minta pertobatan kepada Tuhan, Tuhan mengirimkan penyelamat, Tuhan membebaskan mereka, mereka dapat hidup damai. Kembali kepada ada satu kalimat yang kerap diulang di dalam kitab Hakim-Hakim ini. Yaitu apa? Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu siklusnya dimulai lagi dari sana. Ya, mereka tidak taat kepada Tuhan, Tuhan memberikan hukuman. Setelah Tuhan berikan hukuman, mereka berseru kepada Tuhan, ya, minta pertobatan. Setelah mereka pertobatan, Tuhan berikan pembebasan, mereka dapat hidup damai, kembali lagi. Begitu ya. Nah, dari yang tadi kita sudah lihat dalam video ini, ya, video barusan, kita beralih kepada cari tahu yuk. Lembar aktivitas kita yang hari ini, cari tahu yuk 9, halaman 2 dan 3. Kavano minta adik-adik dapat melengkapi dari Hakim Otniel, ya, itu ada garis-garis yang kosong, adik-adik lengkapi. Dan dari 4 itu, ya, Otniel, Ehud, Deborah, dan Gideon, memang ada satu lagi namanya Samgar. Pembicaranya pendek ya, dan adik-adik tolong lengkapi. Ya, dari adik-adik membaca dari Hakim-Hakim 3 ayat 31, lengkapi yang kotak-kotak kosong itu, dan termasuk Gideon, ya. Gideon tadi Hakim-Hakim 6 ayat 6 sampai 13 kita sudah baca. Adik-adik tinggal lanjutkan yang 14, 15 sama 16. Kemudian adik-adik isi kotak-kotak itu. Ya. Ya, adik-adik. Jadi kita sudah merenungkan bersama-sama, ya. Kita sudah melihat secara garis besar bahwa Allah memakai hakim-hakim itu untuk melepaskan bangsa Israel untuk sementara waktu. Ya, kenapa kita bilang sementara waktu? Karena hakim-hakim ini juga adalah manusia. Dan mereka juga orang-orang berdosa. Kita lihat di dalam video tadi ya, mulai dari yang baik menjadi cukup baik, terus nanti kita akan lihat terakhirnya. Ya, ada tahu sendiri bagaimana kiprah seorang hakim yang bernama Simson. Ya. Jadi mereka ini tidak dapat menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Hanya dapat menyelamatkan fisik dari situasi yang sedang mereka hadapi itu. Ya. Jadi hakim-hakim ini mau menunjukkan kepada sang pembebas yang sempurna, sang pembebas akhir, adik-adik. Siapa itu? Yang Allah janjikan untuk diutus ke dunia menjadi pembebas yang terakhir, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus melakukan apa untuk membebaskan umatnya dari perbudakan? Dia datang ke dunia sebagai seorang manusia, ya, bahkan mulai dari seorang bayi, menjalani hidup sebagai manusia, tetapi manusia yang sempurna, adik-adik. Manusia yang tidak berdosa sama sekali, tanpa dosa, ya, kudus, dan dia harus mati di kayu salib, menanggung semua hukuman kita, menanggung semua dosa-dosa kita.
dan dia mati. Tapi tidak saja mati, namun bangkit, menyatakan bahwa Kristus juga menang atas maut. Adik-adik. Jadi Israel membutuhkan juru selamat, adik-adik. Dan kini kita juga memerlukan juru selamat. Allah menunjukkan belas kasihan kepada bangsa Israel, ya, ketika Dia mengutus para hakim untuk menyelamatkan mereka. Demikian juga Allah menunjukkan belas kasihan kepada kita ketika Dia mengutus Yesus, Sang Juru Selamat yang sempurna itu. Kristus sendiri layak mendapatkan kepercayaan dan ketaatan kita, adik-adik. Namun seperti orang-orang Israel, kita harus mengakui bahwa kita pun tergoda, ya kan, untuk berpaling dari Yesus, untuk berpaling dari Tuhan. Dan kita menyembah dalam tanda petik berhala-berhala atau serta dewa-dewa palsu di sekeliling kita. Kita mendewakan atau kita menyembah hal-hal lain yang menjadi lebih utama yang ada di sekeliling kita. Ya. Kita mendahulukan, ya, membiarkan hal-hal lain menjadi lebih penting daripada Allah sendiri. Membiarkan hal-hal lain lebih utama dibandingkan menyembah Tuhan dan menaati firman-Nya. Ada dibuka dari lembar aktivitas kita hari ini di halaman 4, yuk. Ya, di bagian yang apa yang terjadi di duniamu. Dan Kavano berharap adik-adik dapat mengisinya secara jujur. Ya, secara jujur adik-adik isi, karena hal-hal ini adalah hal-hal yang mencobai, hal-hal yang menggoda atau yang menghalangi adik-adik itu untuk sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, ataupun juga sungguh-sungguh bertumbuh dan hidup menyembah Tuhan, menyembah Allah. Ya, ada pilihannya sering, kadang-kadang, jarang. Jadi bukan tidak pernah, ya. Sering, kadang-kadang, jarang. Dan adik-adik bisa isi itu masing-masing secara jujur bagaimana sikap adik-adik di dalam hal-hal seperti ini. Dan setelah adik-adik isi, mari kita sama-sama melihat bagian-bagian yang masih kita jawab dengan sering. Ya, sering kita lakukan. Itu artinya apa, adik-adik? Kita sedang mendahulukan hal lain daripada Tuhan sendiri. Dan itu kita harus akui di hadapan Tuhan. Itu adalah sebuah dosa, adik-adik. Dan kita memerlukan pengampunan dari Tuhan, memerlukan pertobatan dari Tuhan. Seperti orang Israel, kita pun berdosa, deh. Kita membiarkan hal-hal lain menjadi lebih penting daripada Allah sendiri. Suatu kabar sukacita yang luar biasa buat kita adalah Allah itu Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun. Dia Maha Pemurah, adik-adik. Dia pasti mau mengampuni segala salah dan dosa kita ketika kita mau bertobat. Dan tentunya mengakui dosa kita, mengakhiri dosa kita, dan bertobat. Bertobat itu berarti adik-adik berpaling, adik-adik. Berpaling itu berpindah pandangan. Kalau selama ini adik-adik melakukan hal-hal yang berdosa, pindahkan pandangan adik-adik dari keberdosaan itu. Ya, adik-adik pergi ke arah yang berlawanan. Kalau selama ini pergi ke arah yang salah, arah yang selalu melawan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, dia ambil arah yang berlawanan. Berarti arahnya kemana? Kembali kepada Allah. Itu bertobat, adik-adik. Karena saat kita berpaling kepada Tuhan, kita berpaling kembali kepada Kristus di dalam doa dan firman-Nya, maka Tuhan pasti akan mengampuni kita. Dan di dalam doa mari kita minta supaya Tuhan memampukan kita untuk dapat melawan setiap godaan yang ada. Senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan juga mampukan iman kita bertumbuh, adik-adik. Dan kita juga minta kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita untuk kita dapat sungguh-sungguh hanya taat dan setia, percaya kepada Tuhan saja. Dan yang pasti
membuat hidup kita itu menyenangkan bagi Tuhan. Baik adik-adik, sedemikian jauh kita telah merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kak Vano mengajak kita semua mengambil sikap berdoa. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali lagi Tuhan, kami menghadap hadirat Tuhan, tetap dalam rasa syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali disegarkan. Kami kembali boleh diingatkan akan siapa kami. Dan kami juga kembali boleh diingatkan siapa Tuhan. Tuhan yang adalah Maha Pengampun, Tuhan yang adalah Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Penyayang dan kasih kepada kami. Kepada kami yang berdosa ini Tuhan. Kepada kami manusia yang tidak pernah secara utuh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami. Mampukan kami Tuhan, bahkan mampukan adik-adik ini Tuhan semua. Di dalam masa muda mereka Tuhan, mereka sudah sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan setia kepada kami semua. Ampuni kami Tuhan jikalau selama ini kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami juga Tuhan, bahkan kami senantiasa mengedepankan hal-hal lain daripada Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkomitmen di dalam hati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup hanya menyenangkan Tuhan saja. Terima kasih untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah menjadi bagian dari pertumbuhan rohani kami, pertumbuhan iman kami Tuhan. Dan juga Tuhan pimpin di dalam segala kegiatan adik-adik kekasih hamba ini Tuhan, dalam seminggu ke depan, dalam proses belajar mengajar atau apapun yang akan diselesaikan dalam minggu depan ini Tuhan, setelah mereka melewati ujian. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang senantiasa pelihara. Tuhan juga jagai kesehatan dan kekuatan mereka masing-masing Tuhan. Tuhan juga jagai, pelihara dan berkati mama dan papa di dalam segala pekerjaan dan usaha mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada adik-adik yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh pada saat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menilik mereka, memberikan kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami. Inilah doa kami yang hanya kami mau naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada